Pemerintah Kabupaten Balangan serahkan SK CPNS dan P3K Formasi 2024 kepada 596 pegawai baru. Ombudsman tetapkan 10 desa anti maladministrasi di Kabupaten Balangan. Pemkab Balangan terima kunjungan KPID Kalsel, dorong penguatan lembaga penyiaran publik lokal. Kejari Balangan dan Pemdes Muara Jaya jalin kerjasama penanganan masalah hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir bersama saya, Siti Almunawarah. Berikut batarbangan selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyerahkan surat keputusan pengangkatan calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja serta penandatanganan perjanjian kontrak kerja P3K Formasi 2024 di halaman kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Senin 21 April 2025. Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM menyerahkan surat keputusan atau SK pengangkatan calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K serta penandatanganan perjanjian kontrak kerja P3K Formasi 2024 di halaman kantor Bupati Balangan Paringin Selatan, Senin 21 April 2025. Penyerahan SK dilakukan secara simbolis oleh Wakil Bupati Balangan Ahmad Fauzi, disaksikan PLH Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan Supriyanor, serta perwakilan dari Kantor Regional 8 BKN Banjarmasin. Diketahui sebanyak 596 orang menerima SK pengangkatan, terdiri atas 176 CPNS, 150 P3K Tenaga Kesehatan, 140 P3K Guru, dan 130 P3K Tenaga Teknis. Dalam sambutannya, Ahmad Fauzi berpesan kepada para CPNS dan P3K yang baru agar tidak ragu menyampaikan gagasan kepada atasan maupun rekan kerja. Menurutnya, sebuah ide sederhana bisa saja memberikan dampak besar dan berkembang menjadi inovasi baru yang mendukung kemajuan yang sudah ada. Ia juga mendorong seluruh pegawai baru untuk memberikan kontribusi positif dalam pembangunan daerah dan pelayanan publik di Kabupaten Balangan. Selain itu, para pegawai diharapkan aktif dan mandiri dalam meningkatkan kompetensi serta keahlian di bidang masing-masing demi menunjang kinerja dan pengembangan karir ke depan. Mengakhiri sambutannya, Ahmad Fauzi mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh CPNS dan P3K yang baru diangkat. Ia menyambut mereka sebagai bagian dari keluarga besar pemerintah Kabupaten Balangan serta menantikan kiprah dan inovasi mereka demi kemajuan daerah. Salah satu penerima SK P3K Guru, Saprianto Renaldi, mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaannya setelah resmi menerima SK pengangkatan. Ia sebelumnya mengabdi sebagai guru honorer selama beberapa tahun sebelum akhirnya berhasil lulus seleksi P3K. Alhamdulillah penerimaan SK hari ini sangat lancar meskipun tadi ada cuaca yang kurang mendukung, tapi yang berjalan dengan lancar. Dan perasaan ulun mendapatkan SK ini sangat senang, dimana ulun juga honor lumayan lawas juga. Dan ini pertama kali unpad P3K dan alhamdulillah lulus, salah satu lulusan yang cukup bagus. Ulun harapkan suatu harapan ulun yang kedepannya ini menjadi motivasi kesan ulun bekerja lebih giat dan lebih semangat lagi untuk pendidikan di sekolah nanti. Ia berharap dengan diterimanya SK ini bisa menjadi motivasi untuk lebih giat dan bersemangat dalam menjalankan tugas sebagai pendidik di SD Negeri Pulau Kambang, Desa Tangalin, Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan. Abdul Halim dan juru kamera Nadia melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.
Dihadiri oleh Wakil Bupati Balangan Ahmad Pauji, sebanyak 10 desa di Kabupaten Balangan resmi ditetapkan sebagai desa anti maladministrasi oleh Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Kalimantan Selatan. Penetapan ini berlangsung di Desa Maradap, Kecamatan Paringin Selatan, Senin 21 April 2025. Sebanyak 10 desa di Kabupaten Balangan resmi ditetapkan sebagai desa anti maladministrasi oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan. Penetapan ini berlangsung di Desa Maradap, Kecamatan Paringin Selatan, Senin 21 April 2025, dan dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Balangan Ahmad Pauzi. Turut hadir dalam kegiatan ini pelaksana harian atau PLH Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan Supriyan Nur, serta Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Selatan Hadi Rahman. Wakil Bupati Balangan Ahmad Pauzi menyambut baik penetapan ini dan menyatakan dukungan penuh dari pemerintah daerah. Ia berharap penetapan ini menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Balangan agar turut serta menciptakan pelayanan publik yang bebas dari maladministrasi. Adapun 10 desa yang ditetapkan sebagai desa anti maladministrasi berdasarkan keputusan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalsel nomor 5.22 tahun 2025, yaitu Desa Banua Hanyar, Baru Panyambaran, Hamarung, Inan, Kupang, Maradap, Mayanau, Muara Jaya, Padang Raya, dan Desa Sungai Katapi. Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, menyatakan bahwa penetapan desa anti maladministrasi sangat penting untuk mendorong perangkat desa menjalankan asas dan norma pelayanan publik yang baik, guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas prima. Dalam mengawasi itu juga ada salah satunya mencegah. Fungsi pencegahan inilah yang kita aktifkan supaya di desa-desa itu, kalaupun ada maladministrasi, itu kemudian bisa diselesaikan, kemudian pelayanan publiknya itu bisa meningkat kualitasnya. Jadi kalau kualitas pelayanan publiknya meningkat, masyarakat tentu yang merasakan manfaatnya, dampaknya. Pelayanan publik itu ada ilmunya, jadi bukan jadi kita tuh setetayuhnya. Itu ada ilmunya, ada regulasinya, sehingga dalam memberikan pelayanan publik itu harus mengacu kepada asas dan norma-norma yang berlaku. Khususnya Undang-Undang 25 pelayanan publik. Itu mengikat juga kepada desa, pemerintahan desa, dan jajaran. Jadi inilah urgensinya kenapa kegiatan ini penting, supaya para perangkat desa itu memahami dan bisa melaksanakan asas-asas norma-norma pelayanan publik yang baik, membangun pelayanan publik berkualitas prima dan terhindar dari maladministrasi, sehingga tidak perlu sampai ada laporan kemana-mana, tidak perlu sampai ada sesuatu yang viral, semua diselesaikan di desa. Kemudian anggaran desa itu juga dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Acara ini juga dihadiri oleh seluruh kepala desa penerima penetapan, serta diwarnai dengan pemberian penghargaan kepada tokoh pembina desa anti maladministrasi. Nadia dan juru kamera Ananto Prasetya melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan menerima kunjungan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di ruang rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Paringin Selatan, Selasa 22 April 2025. Pemerintah Kabupaten Balangan menerima kunjungan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Provinsi Kalimantan Selatan di ruang rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Paringin Selatan, Selasa 22 April 2025. Wakil Ketua KPID Kalimantan Selatan, Annalisa, menyampaikan kunjungan tersebut merupakan bentuk apresiasi dan dukungan kepada lembaga penyiaran publik, khususnya radio yang cukup banyak berkembang di Kabupaten Balangan. Ia menilai keberadaan radio lokal sangat penting untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Jadi setelah koordinasi bersama dengan pemerintah Kabupaten Balangan, kami melihat ternyata sangat memberikan aspirasi ini kepada kawan-kawan lembaga penyiaran, khususnya memang kalau di Kabupaten Balangan ini kan paling banyaknya memang radio gitu. Dan ternyata karena melihat tadi semangat dari Pemkab juga untuk membuat lembaga penyiaran publik lokal juga itu perlu, bukan hanya kami aspirasi saja tapi juga kita harus dukung gitu, karena merasa tadi memang sebenarnya lembaga penyiaran publik itu penting, karena dengan adanya lembaga penyiaran publik harapannya untuk hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan umum, kemaslahatan bersama itu bisa diakomodir oleh pemerintah daerah gitu.
Dalam kesempatan tersebut, analisa juga menginformasikan bahwa pada 17 Mei 2025 mendatang, KPID Kalimantan Selatan akan menggelar Anugerah Siaran Ramadan. Acara ini akan memberikan penghargaan kepada pemerintah kabupaten kota yang didukung oleh lembaga penyiaran di tingkat provinsi. Ia juga mengimbau kepada lembaga penyiaran khususnya radio untuk terus berinovasi agar tetap relevan di tengah pesatnya perkembangan dunia digital, dengan berpegang pada pedoman perilaku penyiaran atau P3 dan standar program siaran atau SPS. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian atau Diskominfosan Kabupaten Balangan, Muhammad Nur menyampaikan kunjungan KPID kali ini juga bertujuan melakukan verifikasi dalam rangka pemberian penghargaan kepada lembaga penyiaran radio di Balangan. Ia berharap ke depan lembaga penyiaran radio di Kabupaten Balangan dapat berkembang lebih baik yang dikelola oleh swasta maupun pemerintah daerah. Mudah-mudahan bisa mewujudkan keinginan kita untuk membangun radio lokal dari Radio Balangan, apapun namanya nanti, karena itu udah beberapa kali kita lakukan studi banding ke daerah lain yang punya lembaga penyiaran publik lokal, dan sudah sempat kita rapatkan dengan DPRD Kabupaten Balangan, dan mereka sangat support kalau misalnya di Balangan dibangun itu radio lokal. Muhammad Nur juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada KPID Kalimantan Selatan atas kunjungannya, serta berharap radio tetap menjadi media yang diminati masyarakat meskipun era digital terus berkembang. Abdul Halim dan juru kamera Nadia melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Kejaksaan Negeri Balangan melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan pemerintah Desa Muara Jaya, Kecamatan Awayan tentang penandatanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara yang berlangsung di Aula Kejaksaan Negeri Balangan, Paringin Selatan, Selasa 22 April 2025. Kejaksaan Negeri Balangan melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan pemerintah Desa Muara Jaya, Kecamatan Awayan, terkait penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara di Aula Kejari Balangan, Paringin Selatan, Selasa 22 April 2025. Perjanjian tersebut ditandatangani langsung oleh Kajari Balangan Mangantar Siregar dan Kepala Desa Muara Jaya Suhaimi, disaksikan oleh Bupati Balangan Abdul Hadi, Camat Awayan, serta jajaran pegawai Kejari Balangan. Kajari Balangan Mangantar Siregar menyampaikan kerjasama ini merupakan bentuk nyata dari komitmen kejaksaan dalam menjalankan fungsi sebagai jaksa pengacara negara, terutama dalam memberikan pendampingan hukum kepada pemerintah desa, guna meningkatkan akuntabilitas dan kepastian hukum dalam pengelolaan pemerintahan. BUMDes itu adalah alat pemerintah desa untuk memajukan desanya sendiri. Kalau di kita, di Pemda Kabupaten Balangan, perserodannya, ya tentunya itu suatu badan usaha daerah desa yang harus dikelola secara aktif biar bisa memberi masukan-masukan ke desa, termasuk pendapatan desa itu mungkin wujud dari pendampingan yang akan kita lakukan. Bila mungkin ada masalah dalam sesama warga, mungkin perlu hadirnya kejaksaan di situ, siap kita desakan. Kenapa Kajari tadi terharu sehingga menetapkan Desa Mekarja itu desa binaan, terharu di situ terbuka Pak Kepala Desanya tentang penggunaan Sementara itu, Bupati Balangan Abdul Hadi mengapresiasi langkah Kejari Balangan yang telah memberikan pendampingan hukum hingga ke tingkat desa. Ia menilai hal ini sangat penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan transparan. Nah, karena banyak sisi positif yang kita ambil gitu kan, ulun meminta kepada seluruh kepala desa se-Kabupaten Balangan untuk proaktif membangun komunikasi, membangun koordinasi nanti dengan jajaran Kejaksaan Negeri Balangan
Dan hari ini Desa Murojaya anggaplah sebagai contoh gitu, yang memulai pilot projectnya lah, pendampingan dari Kejaksaan Negeri Balangan. Jadi harapan kita semua desa yang didampingi itu. Karena sebagaimana yang ulun sampaikan tadi, ADD Kabupaten Balangan kan besar. ADD Kabupaten Balangan besar, dan itu perlu pendampingan supaya jangan sampai menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Dalam kegiatan ini, Kepala Desa Muara Jaya, Suhaimi juga memaparkan rencana pembangunan gedung terpadu yang nantinya akan mendapat pendampingan dari pihak kejaksaan. Ia berharap melalui pendampingan tersebut seluruh proses pembangunan dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, transparan, dan tepat sasaran. Nanda Yuliarti dan juru kamera Ananto Prasetya melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Demikian Batarbangan edisi kali ini, saya Siti Al-Munawarah dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel YouTube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa lagi di edisi Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.